dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok besar 1 untuk mempresentasikan tugas diklat mengenai anak yang dilahirkan dari orang tua yang dasarnya terkena HIV. Dibahas dari ODHA-nya atau dari penanganannya. Sebelum lanjut, ada baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya James Hadi Putra Sunarpo. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok Kecil 1 dan perkenalkan anggota kelompok 1 ada Astiza, Natasha Sasmita, Niken Tri Yulianita, Nurwasila, Nurul Kasana, Rani Nurrafli, Yanuariska, Made Ayu Prasasti. Dan juga di sini ada Ketua Kelompok Kecil 6. Silahkan perkenalan Saudara Kevin. Terima kasih James. Perkenalkan kakak dan teman semua, saya Kevin Feranda Fitz, ketua dari kelompok kecil 6. Dan dari kelompok kami ada beberapa anggota. Yang pertama ada Emrafli Nareska, Diva Intan Salsabila, Zahra Aswa Ananta, Putri Masri Kaningrum, Viedia Devara R, Karin Sekar Mukti, dan Muhammad Syafiqi. Baik, pada tugas kali ini, kelompok besar 1 menemukan ada 7 subtema, yaitu yang pertama ada pengertian, gejala, sebab akibat, penanganan, pencegahan, penyebaran, dan juga kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama pengertian, HIV atau Human Immunodeficiency Virus dan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Orang yang terkena HIV atau AIDS sangat mudah tertular oleh berbagai macam penyakit karena sistem kekebalan tubuh penderita yang menurun. HIV atau AIDS bisa menular ke orang lain melalui hubungan seks yang tidak terlindungi dengan orang yang telah terinfeksi HIV, jarum suntik, tindik, tato yang tidak steril yang dipakai bergantian, mendapat transfusi darah dari orang yang darahnya mengandung virus HIV positif, dan ibu yang positif HIV kepada bayinya ketika dalam kandungan, saat melahirkan atau melalui ASI. HIV atau AIDS merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. AIDS dinyatakan sebagai penyakit mematikan karena memiliki case fatality rate 100% dalam 5 tahun. Artinya, dalam kurun waktu 5 tahun setelah penderita dinyatakan menderita AIDS, rata-rata akan meninggal dunia. Penyakit AIDS telah menjadi masalah internasional karena dalam waktu singkat terjadi peningkatan jumlah penderita dan melanda semakin banyak negara. Jumlah penderita tertinggi kasus HIV dan AIDS berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki, sedangkan pada faktor risiko adalah kelompok heteroseksual dan kelompok ibu rumah tangga atau IRT juga berisiko tinggi tertular oleh suami yang menderita HIV dan AIDS. Penularan HIV melalui ASI diketahui merupakan faktor penting penularan pasca persalinan dan meningkatkan risiko transmisi 2 kali lipat. Yang kedua adalah gejala. Menurut Depkes RI 1997 dalam buku Nur Salam 2009 P47, gejala klinis dari AIDS dibagi menjadi 2, antara lain yang pertama yaitu gejala utama atau mayor, demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis lebih dari 1 bulan berulang maupun terus-menerus, penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 3 bulan, dan TBC. Yang kedua, ada gejala minor, di mana gejala minor itu yaitu batuk kronis selama lebih dari 1 bulan, infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur Candida albicans, pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, dan munculnya herpes zoster berulang, serta bercak-bercak gatal di seluruh tubuh.
Selanjutnya, sebab transmisi HIV dari ibu dengan HIV positif ke bayi disebut transmisi vertikal. Dapat terjadi melalui plasenta pada waktu hamil atau intrauterin, waktu bersalin atau intrapertum, dan pasca natal melalui air susu ibu atau ASI. Ketujuh, tidak semua ibu pengidap HIV akan menularkannya kepada bayi yang dikandungnya. HIV tidak melalui barir plasenta. Sebelum penggunaan obat antiretrovirus. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan insiden pemberian ASI 8,9 diperkirakan risiko transmisi melalui ASI adalah 15%. Apabila ibu terinfeksi pada saat hamil tua atau pada saat menyusui, maka risiko tersebut meningkat sampai 25%. Untuk akibat, bayi tertular HIV dari ibu bisa saja tampak normal secara klinis selama periode neonatal. Penyakit penanda AIDS tersering yang ditemukan pada anak adalah pneumonia, bukan pneumocystis cranii. Gejala umum yang ditemukan pada bayi dengan infeksi HIV adalah gangguan tumbuh kembang, kandidiasis oral, diare kronis, atau hepatosplenomegali, atau pembesaran pada hepar dan lian. Lalu ada sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan antiretroviral. Sampai sekarang belum ada obat antiretroviral yang dapat menyembuhkan infeksi HIV. Obat yang ada hanya dapat memperpanjang kehidupan. Obat antiretroviral yang dipakai pada bayi atau anak adalah zidofudin. Obat tersebut diberikan bila sudah terdapat gejala seperti infeksi oportunistik, sepsis, gagal tumbuh, ensefalopati progresif, atau terdapat penurunan status imunologis. Yang kedua, pemberian makan. Telah diketahui bahwa ASI mengandung virus HIV dan transmisi melalui ASI adalah sebanyak 15%. Kemungkinan transmisi intrapartum dapat diturunkan sampai 2-4%. Dengan menggunakan cara pencegahan seperti pemberian antiretrovirus, persalinan secara seksio-sesaria, maka sebaiknya bayi tidak mendapat ASI. Yang ketiga, ada imunisasi. Beberapa peneliti menyatakan bahwa bayi yang tertular HIV melalui transmisi vertikal masih mempunyai kemampuan untuk memberi respon imun terhadap vaksinasi, yaitu sampai umur 1 hingga 2 tahun. Oleh karena itu, di negara-negara berkembang tetap dianjurkan untuk memberikan vaksinasi rutin pada bayi yang telah terinfeksi HIV melalui transmisi vertikal. Namun, dianjurkan untuk tidak memberikan imunisasi dengan vaksin hidup, misalnya BCG, polio, dan juga campak. Untuk imunisasi polio OPV atau oral polio vaksin dapat digantikan dengan IPV, yang bukan merupakan vaksin hidup. Imunisasi campak juga masih dianjurkan, oleh karena akibat yang ditimbulkan oleh infeksi alamiah pada pasien ini lebih besar daripada efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin campak. Yang keempat, yaitu dukungan psikologis. Selain pemberian nutrisi yang baik, bayi juga memerlukan kasih sayang dan perawatan yang lebih. Seperti usahakan bayi jangan sampai terluka. Bila mana sampai terluka, rawat lukanya sedemikian dengan mengusahakan agar si penolong terhindar dari penularan melalui kontak darah, dengan cara memakai sarung tangan dari lateks atau handscoon dan tutup luka dengan menggunakan kas steril. Darah yang tercecer di lantai dapat dibersihkan dengan cairan disinfektan. Yang selanjutnya yaitu pencegahan. Untuk pencegahan, yang pertama tidak melakukan seks pranikah, yang kedua tidak melakukan penyalahgunaan nafsa,
Yang ketiga, tidak membaca buku-buku dan film yang jauh dari etika dan moral. Lalu yang keempat, dilakukan edukasi tentang pendidikan seks. Yang kelima, tidak menggunakan jarum bergantian. Yang keenam, menggunakan kondom. Yang ketujuh, memperhatikan luka terbuka. Dan yang kedelapan, melakukan vaksin. Kemudian selanjutnya ada cara penularan. Yang pertama, melalui hubungan seksual. Prevalensinya 70-80%. Bisa melalui dubur dan melalui vagina. Kemudian yang kedua, darah dan produk darah yang tercemar. Prevalensinya 90%, melalui transfusi darah ataupun produk darah. Kemudian yang ketiga, jarum suntik dan tabung suntik. Memiliki prevalensi 5-10%, melalui penggunaan obat suntik, tusukan jarum suntik, peralatan kedokteran yang tidak steril. Yang keempat, donor organ dan jaringan bisa melalui mani, ginjal, kulit, kornea, dan sumsum tulang. Yang kelima, ibu ke anak, prevalensinya 20-50%. Bisa melalui dalam rahim atau kandungan saat persalinan melalui air susu. Baik, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Di mana kesimpulan dari hal ini yaitu adalah penyakit HIV adalah penyakit yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya imun tubuh, sehingga harus dilakukan pencegahan untuk penyebarannya dan penata laksanaannya yang baik bagi penderita yang sudah terinfeksi. Untuk selanjutnya, pada daftar pustaka dikutip dari Jurnal Baca PDII pp.go.id indeks PHP baca artikel download 55-126. Jurnal Leni A. Manafe GD Kando J. Posangi tahun 2014. Hubungan antara pengetahuan, sikap, peran guru, media informasi atau internet, dan peran teman supaya dengan tindakan pencegahan HIV atau AIDS pada siswa di SMA Negeri 4 Manado. Selanjutnya, Huriati Fakultas Ilmu Kesehatan UIN, Alauddin Makassar, HIV atau AIDS pada anak. Selanjutnya diambil dari Jurnal Kesehatan Masyarakat 2015, itu pengetahuan, sikap, dan pencegahan HIV AIDS pada ibu rumah tangga. Kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah 2011. Persalinan pervaginam dan menyusui sebagai faktor risiko kejadian HIV pada bayi. Demikian informasi yang dapat kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.